Hilang orangnya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya? Miss Yuni, aku mau sedikit cerita ya. Boleh. Tapi kebetulan aku TKW Taiwan, Miss. Hmm. Aku cerita dari awalnya ya, Miss ya. Maaf Silakan. ini rada belibet dan mungkin akan lama gitu, Miss. Silakan. Kenapa sih? Jadi tahun saya waktu SMP itu saya disetubuhi sama bapak kandung saya, Miss. Sama bapak kandungmu? Iya. Oke. Terus? Lalu saya simpen itu, Miss, belasan tahun Halo. Kok mati? Pernah disetubuhin bapaknya? Kok mati? Pernah diperkaos sama bapaknya? Yang lainnya jangan telepon dulu ya. Halo. Kok mati sayang? Kan, Miss. Oke, gitu terus? Iya. Saya belasan tahun, Miss, nutupin itu sampai saya tutupin ke suami saya. Sampai saya punya anak 2, Miss. Lalu saya di Taiwan dari 2019, Miss. Kondisi saya sudah berpisah dengan suami saya, Miss. Tapi posisi suami saya juga masih belum tahu masa lalumu. Sampai detik ini, Miss. Iya, sampai detik ini saya belum cerita ini ke beliau, Miss. Oke, terus? Lalu tahun 2023 saya baru bisa cerita ini ke adik saya, Miss, yang pertama. Saya cerita ke adik saya yang saya titipin anak saya, Miss. Anak saya kan ada 2. Yang satu di adik saya, yang satu di ibu saya, Miss, di orang tua saya. Ibu saya itu masih sama bapak saya, Miss. Terus? Ternyata waktu itu adik saya tahu, Miss. Adikmu tahu? Oke, terus? Iya, tapi diem. Dia nggak tahu kalau itu tuh disetubuhi gitu loh, Miss. Oke. Terus? Lalu sejak saat itu saya dan adik-adik saya, kebetulan saya 7 bersaudara, Miss. 7 bersaudara. Kamu nomor? Saya nomor pertama, Miss. Oke, terus? Maaf ya, Miss, saya ceritanya nggak apa-apa sayang, pelan-pelan dulu ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Trauma itu pasti ada. Kamu berani berbicara seperti ini aja bagi saya sudah luar biasa, no? Lalu singkat cerita, Miss, anak-anak saya dua-duanya saya suruh adik saya ngambil untuk dia yang ngurusin. Oke. Saya lupa tahun berapa ya, 2023-nya atau 2002-nya saya lupa. Itu anak saya udah kumpul jadi satu, Miss, sama adik saya. Terus? Lalu saya punya adik yang nomor 5.
saya, adik saya yang nomor 5 itu posisi seumuran sama anak saya, cuma beda 1 tahun Miss, yang pertama saya. Oke, terus? Ya. Terus akhirnya kita waktu itu ada konflik sama orang tua Miss. Karena adik saya tahu kisah saya itu Miss, jadi adik saya mungkin membenci orang tua saya ya Miss. Terpancing emosi, membenci terus? Akhirnya kita nggak baik gitulah Miss, sama orang tua. Tapi ibumu tahu nggak kamu digituin? Iya, nanti dulu Miss. Oke, sorry. Terus? Lalu mungkin ibu saya bertanya-tanya Miss, kenapa anak-anaknya nggak ada yang mau sama dia gitu. Oke, terus? Sampai akhirnya itu yang 2023 itu juga, di tahun itu Miss, kita semua pecah telur, udah nggak bisa menahan itu Miss. Akhirnya saya dan adik-adik saya ngasih tahu ke ibu saya Miss. Oke. Itu kapan, Dok? Baru-baru saja atau sudah lama? Kejadiannya waktu saya SMP Miss. Oke. Terus? Orang tua saya yang perempuan cuman ngomong kayak gini Miss. Hah? Nggak ada tindakan apapun? Katanya enggak, malah saya yang disalahin. Terus dia bilang kayak gini Miss, ya udahlah gitu. Hah? Oke, terus? Saya hancur banget Miss, kayak dunia tuh kayak nggak berpihak ke saya Miss. Ya Allah. Terus? Akhirnya kita adik-adik semuanya ya udah gitu, memutuskan untuk ya udah kita nggak komunikasi lagi sama orang tua gitu Miss. Kalau misalnya dia datang mau minta uang atau misalnya dia butuh apa-apa, ya kalau kita ada kita bantu Miss. Tapi kalau nggak ada ya kita nggak, ini udah lepas tangan lah gitu. Lalu adik saya yang nomor 5 itu Miss, yang seumuran sama anak pertama saya, kan sudah tinggal di rumah adik saya Miss. Alhamdulillah kita udah kumpul semua Miss. Menurut saya kehidupan saya sudah membaik. Alhamdulillah. Terus? Tapi ternyata Miss, Kenapa? ada waktu tahun kemarin apa tahun ini saya lupa Miss. Ada masalah di rumah, terus akhirnya anak saya sama adik saya itu Miss, yang mereka seumuran yang SMP itu, dikasih tahu sama adik saya kalau kita itu perempuan harus menjaga tubuh kita. Pinter. Terus? Kasih tahu lah Miss, kita tuh nggak boleh badan kita dipegang sama lawan jenis. Tubuh kita nggak boleh dipegang atau kita cium-cium gitu, nggak boleh gitu Miss. Terus adik saya nangis Miss. Kenapa? Adik saya nangis Miss, yang sekolah itu ngomong sama adik saya yang tinggal sama adik saya itu. Katanya aku dianuin sama bapak, katanya gitu. Diapain sama bapaknya? Sampai kayak kamu atau tidak? Iya. Hah? Sama kayak kamu juga? Iya Miss. Terus saya ngomong kan Miss sama adik saya itu, kenapa dia nggak bilang sama kakak gitu.
Terus? Kan aku udah cerita soal aku, Miss. Terus dia nangis, terus dia bilang, aku nungguin kakak pulang, katanya. Aku nungguin kakak pulang, katanya kakak mau bongkar semuanya, gitu. Aku nangis, Miss. Ya Allah. Ini kejadiannya adikmu yang kecil ini kapan kejadiannya? Waktu dia kelas 5 SD, Miss. Kelas 5 SD, sekarang kelas berapa? Sekarang udah kelas 2 SMP. 3 tahun yang lalu. Berapa kali katanya, Nak? Sering, Miss. Sering. Itu ibumu gimana responnya? Iya, nanti dulu, Miss. Oke, sorry. Oke. Lalu hari itu kita ngasih waktu untuk kita semua tuh diem dulu, Miss, untuk kita mencerna pikiran kita masing-masing, perasaan kita masing-masing. Aku juga ngasih waktu untuk adikku, Miss, untuk mungkin dia bersedih karena dia mengungkapkan, karena waktu saya mengungkapin pertama kali itu, Miss, saya kayak lelah banget, kayak selama ini hal yang kita pendam tuh pecah juga gitu, Miss. Jadi kita tuh kasih waktu dia untuk istirahat dulu, untuk menenangkan diri dulu. Betul. Terus? Iya. Besoknya saya tanya anak saya, Miss. Alhamdulillahnya saya sama anak-anak deket, Miss, walaupun lewat telepon. Saya cerita sama anak saya, gimana kemarin soal kita ngobrol sama tante, sama kakak, gitu. Terus dia tuh matanya ngembeng, Miss. Matanya ngembeng air gitu. Saya sebagai ibu ya, Miss, saya kayak punya firasat yang gak baik gitu, Miss. Terus Papa pelan-pelan ngomong sama ibu. Saya bilang gitu, Miss. Ibu dengerin, pelan-pelan aja ceritanya. Tapi kalau emang belum bisa cerita, nanti aja ceritanya, ibu bisa tunggu. Saya bilang gitu, Miss. Dia langsung nangis, Miss, kenceng banget. Ini anakmu ya atau adikmu yang nangis lagi nih? Ini anakku, Miss, yang SMP itu. Oke, terus? Terus dia cerita awalnya gini, aku tuh gak suka kalau disuruh nginep di rumah nenek, kalau disuruh ketemu sama adik, aku tuh gak suka, gitu, Miss. Terus saya langsung pikirannya ke situ kan, Miss. Terus? Waktu itu kan anak saya yang kedua ada di ibu saya kan, Miss. Terus saya langsung, diapain sama kakek, saya ngomong gitu, Miss. Kamu langsung ngomong diapain lagi sama kakek gitu? Terus? Karena saya udah punya firasat itu kan, Miss. Terus dia belum jawab, saya udah nangis dan minta maaf, Miss, sama dia, karena waktu itu saya yang nyuruh nginep, temenin adiknya sebentar aja, atau sehari atau 2 hari kalau libur. Adiknya pengen ketemu sama kakak gitu, pengen dekat sama kakaknya, saya bilang gitu. Ya saya minta maaf, Miss, sama dia. Terus akhirnya dia bilang, tapi aku nggak digituin kayak tante, dia bilang, Miss. Tapi dia diapain katanya? Terus aku tanya, diapain? Aku bilang, dimasukin nggak? Aku langsung ngomong gitu, Miss. Terus dia bilang, enggak, aku nggak dimasukin. Terus diapain? Aku bilang gitu, Miss. Terus kata dia,
Iya, kakek ituin mama aku, jilat-jilatin gitu. Terus Miss, malam itu juga adikku langsung bawa semua anakku, adikku ke rumah nenekku, Miss. Terus ngumpulin semua adik-adiknya dia, Miss. Kumpulin semua adik-adiknya dia, terus kita ngomong, Miss. Terus akhirnya kita nyamperin orang tua aku, Miss. Ke rumahnya dia ngontrak, Miss. Dia tuh nggak mau tinggal di rumah orang tuanya, padahal udah dikasih rumah, Miss, sama orang tuanya. Oke, terus? Pas udah ngomong sama mereka berdua, Miss, udah dikasih tahu, malah itunya si laki-lakinya bilang, katanya, mana orangnya, sini ngomong depan gua, dia bilang. Terus dia tuh nggak mengakui, Miss, katanya ya udah visum aja, visum gitu katanya. Terus mama saya bilangnya udah jangan ngomong di sini, malu, ini kontrakan gitu, dia bilangnya, Miss. Ya udah ayo ikut semua gitu kata adik saya, Miss. Kata adik saya yang ngurusin anak saya itu, Miss. Ya udah ayo gitu, ayo ke rumah emak gitu, dia bilangnya. Akhirnya semua pada ke rumah nenek kita, Miss. Terus? Tapi posisinya si laki-laki itu nggak ikut, cuma perempuannya doang, cuma ibu saya doang, Miss. Astagfirullahaladzim. Terus? Intinya dia tuh tidak mengakui, Miss. Oke. Lalu udah datang ke rumah nenek, di adik-adiknya kan kumpul semua, Miss. Dikasih tahu, udah diceritain yang tadi itu, udah diceritain semuanya, anakku gimana, adikku gimana, aku gimana, itu kita udah diituin, Miss, udah diceritain lah. Terus si ibunya ini, ibumu? Iya, ibunya ini, dia tuh bener-bener udah katanya, udah jangan ini lagi, katanya jangan dibahas lagi. Terus gue tuh sakit, gue tuh punya penyakit keras, kata dia, gue tuh mau mati, dia bilang. Oke. Terus adik saya langsung bilang gini, ya itu penyakit lo yang bikin, bukannya kita. Gituin sama adik saya. Oke, terus? Lu tuh masih punya orang tua, adik saya sampai ngomong gitu, Miss. Lu tuh masih punya orang tua, lu ngapain sama dia? Lu pulang, lu masih punya orang tua. Lu anak lu udah digituin, lu masih mau?
Oke. Mungkin dia bisa bohong, saya maksudnya Miss. Mungkin dia udah tua, mungkin dia bisa bohong atas kejadian itu karena dia udah tua, bisa bohong. Ini 2 anak masih kecil. Lu pikir dia bohong soal kayak gini, soal laki lu kayak gini? Dia tuh nggak bisa menerima itu lah Miss, intinya. Sampai punya anak 7, anak sendiri diperkaos. Masih nggak paham aja ibumu itu ya. Goblok itu ibu. Iya Miss. Goblok Terus, itu. Terus anak dia yang ke-7 itu Miss, adik saya yang paling terakhir kan cowok Miss. Itu dikasihin ke orang Miss, dari pertama keluar di dunia ini dia langsung ngasih ke orang. Nah terus langsung adik saya tuh bilang Miss sama ibu saya, lu tuh anak lu udah dibuang, anak lu udah diginiin sama laki lu, kok lu nggak sadar? Kok lu nggak sadar kenapa? Lu pulang, lu masih punya orang tua. Udah tuh Miss, dia akhirnya di rumah orang tuanya cuma beberapa hari doang Miss. Oke. Akhirnya dia nempatin rumah yang jadi warisannya dia nanti gitu. Dari orang tuanya. Dia nempatin rumah itu. Terus ternyata dia itu masih ketemu nih sama si suaminya itu. Sama bapakmu? Iya, masih ketemu sama suaminya itu. Terus saya sama adik-adik saya ngomong sama adik-adiknya ibu saya. Ini gimana dia masih ini? Ada beberapa orang juga yang ngomong katanya enggak, bapak lu ada kok di situ, di sono lo, di tempat ono gitu. Pokoknya ada beberapa yang bilang gitu Miss. Akhirnya adik saya yang nomor 3 sama adiknya mama saya itu ngomong sama nenek saya Miss. Gimana ini mak gitu. Kalau dia pulang amit-amit mah kalau emak sama bapak mati dia gimana gitu. Nggak apa-apa dia mau pulang, orang dia anak gua, yang penting dia jangan bawa lakinya gitu Miss. Oke. Tapi udah dibilangin juga sama si ibu itu. Tapi dia kayak orang, aduh ya Allah Miss, nggak tahu lah, nggak ngerti. Akhirnya saya mau pulang Miss, mutusin mau pulang. Tapi saya mikir Miss, kayaknya kalau saya pulang juga nggak merubah keadaan ya Miss. Kayak gimana ya Miss, sarannya saya harus pulang dulu atau saya selesaiin kontrak saya dulu Miss. Kamu lagi 2028 awal tahun Miss. Berapa lama kamu di Taiwan sayang? Saya dari 2019 Miss di sini. Kamu mau pulang mau ngapain, pertanyaan saya? Iya makanya itu Miss, saya mau pulang mau ngapain ya Miss, sedangkan kejadian yang saya alamin, yang adik saya alamin itu kejadiannya tuh udah lama Miss. Kita nggak punya bukti yang konkret. Cuma dari pikiran kita, dari mulut kita nggak punya bukti Miss untuk bertindak gitu loh Miss. Oke, kamu orang Jawa Barat? Iya Miss. Oke. Kamu orang Jawa Barat. Jadi bapakmu itu melecehkan kamu, melecehkan adikmu, melecehkan anakmu, benar atau tidak? Iya Miss. Oke. Apakah kamu ingin melaporkan? Sebenarnya pengen Miss. Oke, tanya adikmu sama kakakmu juga, tanya adikmu sama anakmu juga, mau nggak jadi saksi?
masih. Ya, mereka harus melaporkan juga. Iya, tapi kan kita nggak punya bukti. Tapi kan adikmu masih bisa divisum. Yang adikmu masih bisa divisum. Itu udah tahunan gitu, emang tetap bisa, Miss. Kalau anak gadis itu bisa, Mas Yan? Masih bisa. Oh. Masih bisa. Terus nanti kalau masalah sekolahannya kena itu nggak ya, Miss? Saya takut banget adik saya, anak saya. Karena gini loh, kalau kalian tidak melaporkan, itu selamanya akan merusak orang banyak. Contohnya kamu nggak ngelapor, itu merusak adikmu loh. Dan adikmu nggak lapor, merusak anakmu loh. Itu nggak tahu berapa orang lagi yang akan dirusak. Iya, Miss. Kalian masih ada buktinya. Masih bisa. Masih bisa. Berarti adik saya masih bisa visum gitu, Bisa, Miss? bisa. Masih bisa visum. Masih bisa visum. Alasannya karena adik saya masih di bawah umur gitu, Miss. Iya, namanya pelecehan itu nggak peduli di bawah umur atau tidak. Terus, Miss? Hah? Iya, terus gimana? Sebentar, saya akan tanyakan juga ini sebentar. Saya akan tanyakan. Jawa Barat mana kamu? Bisa lagi live nggak? Kamu SMS aja. Miss Yuni lagi live. Oh iya, Miss. SMS sekarang, saya laporkan sekarang. Sekarang saya laporkan. Tapi bener keluargamu mau laporan ya? Iya, Miss. Oke. Diperkosa.